Lah, tidak ada harus yang dihafal. Pokoknya tinggal tunjukin aja kalau kita tuh memang bisa. Nah, kita buat pelatihan pagi ini untuk melihat sejauh mana sih perkembangan kalian sudah mempersiapkan yang harus diperlukan. Terus kalau ada yang kurang kita lengkapi hari ini. Nah, kita akan melihat dulu. Ntar di sini. Ya, Pak. Nah, kita lihat di sini ya. Ini ada beberapa UK, elemen dan kriteria unjuk kerja. Ini yang harus kalian penuhi supaya kalian bisa dinyatakan kompeten. Excelnya saya kirim ke kalian ya di grup. Udah join grup semua? Oke, saya kirim ya. Eh, Kasih pantau. Oke, sudah saya kirimkan. Semua bawa laptop. Silakan dikeluarkan laptopnya. Nah, silakan dibuka file Excel kalian itu. Di sini saya sambil memaparkan materinya ya. Kita uji kompetensi untuk digital marketing. Nah, di sini ada pendahuluan. Untuk bisa dinyatakan kompeten, kita harus memiliki 5 skill yang diperlukan. Skill yang pertama itu namanya keterampilan menjalankan tugas atau task skills. Task skill keterampilan menjalankan suatu tugas dipersyaratkan maupun melaksanakan tugas individu. Maksudnya apa? Apa yang diperintahkan itu yang dikerjakan. Asesor minta tunjukkan bukti, kalian tunjukkan bukti. Asesor tanya apa, kalian jawab sesuai dengan yang ditanya. Paham untuk task skill ini? Keterampilan kedua namanya mengelola tugas-tugas terkait atau task management skill. Beberapa tugas ini dikelola sesuai dengan kualifikasinya pada unit, bla bla bla. Nah, misalnya apa fungsi Anda dan bagaimana Anda mengelolanya ketika apa fungsi Anda sebagai seorang marketer dan Anda mengelolanya ketika Anda bagaimana? Ya, saya sebagai seorang marketing, saya harus melakukan promosi, baik itu secara online maupun offline, misalnya gitu ya. Nah, kemudian ada skill yang ketiga, keterampilan menyelesaikan masalah atau contingency management skills. Ini adalah masalah yang berpotensi dalam menjalankan tugas atau merencanakan aktivitas dan alternatif penyelesaiannya. Apa yang Anda lakukan jika, misal, kita sedang posting, kita promosi postingnya di Instagram. Apa yang Anda lakukan jika tiba-tiba WiFi Anda mati? Beli hotspot, beli kuota atau pakai hotspot kan? Berarti itu adalah contingency management skill. Berarti semua udah tahu ya, harus melakukan apa ketika terjadi sesuatu yang lain. Skill yang keempat, keterampilan mengikuti kondisi, aturan lingkungan, tempat kerja, atau job rest environmental skill.
Bagaimana prosedurnya dan kebijakan untuk? Misalnya, saya udah terbiasa melakukan promosi di Instagram. Suatu ketika saya diminta posting di Facebook. Apa yang harus Anda lakukan prosedurnya kalau kita melakukan posting di Facebook? Ya, seperti itu kira-kira. Berarti ketika Anda sudah terbiasa di Instagram, ketika disuruh melakukannya di Facebook atau di Twitter atau di YouTube, berarti sudah tahu. Itu namanya skill yang keempat ini. Berikutnya skill kelima, keterampilan mengadaptasi pada kondisi tempat kerja, konteks, objek lain. Ini disebut transfer skill. Bagaimana Anda melakukan dengan situasi atau alat? Contoh, saya terbiasa untuk memposting menggunakan laptop Asus. Tiba-tiba laptop Asus saya diperbaiki. Saya pinjam laptop teman. Mereknya Apple. Windows dengan iOS beda kan? Apakah Anda bisa menyesuaikan adaptasi dengan menggunakan iOS? Kalau bisa berarti skill ini terpenuhi. Contoh yang lain, kita sudah terbiasa nih di bengkel spare part kita atau alat-alat kita semuanya untuk yang merek Honda. Tiba-tiba motor Yamaha datang, minta bantu di servis. Apa mungkin kita tolak? Ya enggak. Kita kan buka bengkel, nggak mungkin kita nolak pelanggan. Tapi spare part kita yang tersedia untuk merek Honda. Alat-alat kita semuanya merek Honda. Kalau kita bisa tetap laksanakan, berarti kita punya skill yang kelima ini. Nah, jadi penjelasan untuk 5 skill ini, apakah ada yang belum jelas? Untuk dinyatakan kompeten, wajib memenuhi 5 skill yang tercatat di layar ini. Bisa semuanya? Nah, ini ada alur proses sertifikasi. Pertama, kalian masukin berkas, kemudian diverifikasi. Ini sudah dilakukan ya. Ini pakai APL 01. Semua sudah ada APL 01 kan? Sudah diserahkan, terus dimasukin dalam map merah ya. Berikutnya adalah diterima sebagai peserta, makanya bisa hadir pada hari ini. Ini masih di APL 1. Selanjutnya adalah kita melakukan proses asesmen. Pertama, kita konsultasi pra-asesmen terlebih dahulu. Ini nanti akan kita lakukan. Berikutnya, kita tidak melakukan asesmen portofolio karena ceritanya di sini kalian adalah peserta pelatihan, bukan peserta berpengalaman. Ceritanya kalian di sini adalah mahasiswa. Kalau kalian di sini ngambilnya di luar, kalian hitungannya sebagai peserta yang berpengalaman. Jadi tidak ada asesmen portofolio, maka itu kita lakukan uji kompetensi. Nah, ini yang untuk kalian sebagai mahasiswa. Untuk uji kompetensi ada formulirnya ini. Ini nanti ada ketika kita mengakses ya. Kalau sudah bisa memenuhi, barulah dinyatakan rekomendasi kompeten. Ini untuk alur prosesnya ya. Nah, selanjutnya kita bahas unit kompetensi, elemen dan kriteria unjuk kerja. Untuk selanjutnya, biar gampang, unit kompetensi kita singkat UK. Elemen tetap elemen, kriteria unjuk kerja kita sebut KUK. UK itu untuk unit kompetensi, KUK untuk kriteria unjuk kerja. Nah, silakan dibuka file Excel yang sudah saya kirim tadi. Ini sama isinya. Nah, sekarang kita perhatikan satu-satu ya. UK pertama itu mengidentifikasi elemen pemasaran perusahaan. Elemennya ada identifikasi elemen strategi pemasaran perusahaan. Elemen yang ini ada 4 KUK yang harus dipenuhi. Yang pertama, menjelaskan definisi segmentasi, targeting, positioning, kemudian menguraikan segmentasi, identifikasi target, menjabarkan positioning. Oke, sekarang laporannya sudah dicetak semua kan? Silakan dikeluarkan. Laptopnya masih tetap dibuka ya.
Nah, sekarang lihat di dalam laporan kalian. Apakah ada tertulis segmentasi, targeting, dan positioning? Pastikan ada segmentasi, targeting, dan positioning dalam laporan. Iya, iya. Positioning apa? Iya. Pastikan ada dalam laporan kalian. Kalau sudah ada, langsung aja kita centang di sini. Bu, satu lagi belum, Bu. Kalau ada segmentasi, targeting, positioning dalam laporan kalian, Excel-nya langsung centang seperti ini. Jadi kita udah langsung yakin. Yang nggak ada, dikosongin dulu. Kalau perlu langsung edit di laptop masing-masing, tambahkan apa yang diperlukan, lalu centang kalau sudah ada. Lakukan sekarang. Sambil kalian ngecek, saya jelasin sedikit. Kita nanti kan tergantung asesor ya metodenya. Untuk 8 asesor yang tersedia, digital marketing ini, buku kerjanya sama. Jadi semuanya sudah satu standar. Metode pertama itu demonstrasi. Metode kedua, pertanyaan mendukung observasi. Metode ketiga, pertanyaan tertulis esai. Tergantung asesor kalian nanti maunya seperti apa. Nanti saya ajarin ketiga-tiganya. Nah, sekarang kalau asesornya pakai demonstrasi, kalau item ini sudah ada dalam laporan kalian, kalian tinggal tunjukin, Pak, untuk STP sudah ada di halaman sekian. Selesai. Tidak perlu pakai banyak tanya jawab lagi. Kalau tidak ada, baru ditanya jawab. Jadi, kalau ada langsung tunjukkan selesai. Tidak perlu berlama-lama ya. Asesor kerjanya cepat, kalian pun bisa cepat pulang. Makanya tulis sebanyak-banyaknya di dalam laporan. Oke semuanya, sudah dipastikan ada STP dalam laporannya? Yakin sudah ada? Kalau belum ada, langsung tambahin sekarang. Segmentasi sama target beda, Mem. Sudah? Beda segmentasi sama targeting apa? Yang jurusan manajemen pemasaran siapa di sini? Oh. Saya akuntansi, bukan manajemen. Tapi yang manajemen kan setidaknya 2 kali belajar manajemen pemasaran kan? Saya dulu akuntansi cuma sekali belajar manajemen pemasaran. Ada, Bapak Ganteng. Bapak Ganteng di room sebelah itu. Segmentasi. Kita membagi. Misalnya, segmen pasar kita, mahasiswa di kampus Pelita, mahasiswa di kampus Umri, mahasiswa di kampus Prakarti Mulia.
Kita bagi-bagi dulu nih, itu namanya segmentasi. Targeting, kita menargetkan jual produk kosmetiknya ke kampus IBTPI saja. Positioningnya, produk kecantikan kita terbuat dari bahan natural, tidak menyebabkan alergi. Paham? Itulah STP. Tersirat tapi tidak tersurat. Ya berarti nanti kalau ngomong ya berarti demonstrasi kan? Kalau barangnya sudah tertulis dalam laporan kan tinggal tunjukin, selesai. Kalian nggak payah ngomong. Oh, kalau pakai ngomong ya boleh, nggak apa-apa. Kalau saya lebih enak pakai demonstrasinya, tunjukin. Kalau ditunjukin selesai. Harusnya ada. Saya ada. Ya, ini segmen. Pusing. Oke, positioningnya yang membedakan produk dari yang lainnya. Pak, pakai ngomong aja. Pakai contoh. Nggak ada. Coba lihat di bagian produk. Beberapa produk. Atau di ini. Di SWOT. Ada SWOT. Ada. Di SWOT tuh ada strength-nya kan. Nah, itu positioning itu. Ada? Pastikan ada dalam laporan, jadi tinggal tunjukin. Yang penting ya ya betul. Berarti segmentasinya semua manusia. Ya positioning. Saya semua orang dapat bisa beli. Iya, punya uang. Segmentasi punya uang. Tidak ada pasti punya. Yang menjadi item itu. Apa spesialnya dulu? Ya, ya, profesor. Ini dari semua metode. Ya, kalau mau aman ya tunjukin aja. Kita tuh tunjukin aja. Kalau misalnya targetnya tuh eh warna generasi Z, ya. Nanti segmennya semua perempuan ya? Iya. Oh, oke oke. Oh, mungkin jual jaket dia. Oke. Cewek kan? Bisa. Ya. Oh, jual rok kepada pria. Lebih. Atau boleh sih. Atau jual hampers Natal ke grup dakwah Islam. Nggak mungkin kan? Bisa jadi kasih kemungkinannya kecil. Oke? Oke, semua bisa kita lanjut. Yang penting tunjukin ada dalam laporan, selesai. Nggak usah banyak pertanyaan lagi. Jadi, kalaupun asesornya nggak mau baca laporan kalian, kalian kan bisa bacot kan? Pasti.
Eh, saya nggak tahu format kalian gimana. Aspek strategis ada atau aspek ya berarti itulah. Kita lanjut elemen kedua ya. Identifikasi taktik pemasaran. Di sini ada diferensiasi. Diferensiasi itu sama dengan positioning. Jadi satu barang bisa langsung untuk beberapa kriteria. Bauran pemasaran itu minimal 4P, price, place, product, promotion. 5P. Kan ada physical evidence. Ya terserah, yang penting minimal 4P itu ada. Ya kalau mau pakai bacot boleh, mau tunjukin boleh. Kalau bisa ditunjukin selesai, nggak usah banyak ngomong. Kalau saya kebanyakan ujian, saya pakai model tunjukin aja selesai. Nggak usah banyak ngomong. Tapi kalau dengan dosen lain mungkin banyak ngomong ya. Ada. Dia 4P itu tidak serta-merta harus dalam satu bab ya. Itu bisa terpecah-pecah dalam beberapa bab. Contohnya kalau price itu pasti di aspek keuangan kan. Kemudian identifikasi kerangka diferensiasi secara infrastruktur bla bla bla. Kemudian menjabarkan elemen dalam bauran pemasaran. Ini tiga KUK ini bisa dalam bentuk 4P dan SWOT. Kalau ada selesai, tidak akan ditanya lagi. Pastikan ada, kalau ada file Excel-nya langsung dicentang. Kalau tidak ada dilengkapi. Kalau tidak mau dilengkapi tidak apa-apa, nanti pakai cerita demonstrasi. Ahli pemasaran nggak tahu 4P. Vivi bukannya pemasaran. Agak mepet kalau Pemanasannya kurang berarti pagi. iya, soalnya belum ini Pak, jarang bangun pagi. Oh. Bangun pagi agak shock. Kalau gitu kita pemanasan belajar statistik dulu lah. Kecil, makin kecil ya Pak. Saya dosen prodi akuntansi. Ngajarnya statistik, tapi uji kompetensinya marketing. Nah, ini. So, Pak, ini apa? Enggak, kan ditunjukin aja dalam laporan. Kan dia terpencar-pencar. Ya, makanya kalau laporannya kita yang bikin sendiri kan kita tahu posisinya. Kalau ini pinjam laporannya. Nah, itu dia. Asesor kan taunya kalian kompeten. Entah kompeten dalam copy paste punya orang kayak atau gimana kan kita nggak tahu ya. Udah pastikan 4P sama SWOT ada. Kalau nggak ada silakan dilengkapi. Kalau tidak mau dilengkapi pakai demonstrasi. Elemen ketiga, ini ada merek, layanan, proses, equity merek, kualitas pelayanan, kualitas biaya, kementaran, dan kaitannya dengan proses. Ini kalau merek, semua ada mereknya kan? Masing-masing. Kemudian ekuitas merek dan elemen pembentuknya. Misalnya, kenapa kalau saya bikin merek itu harus warna kuning? Kenapa harus warna merah? Kenapa harus ada gambar gelembung kalau kita jualan soda? Kenapa harus gambar ayam kalau kita jualan ayam? Ya kan? Kan itu kan elemen ini kan? Brand equity kan? Ayo, mana yang anak pemasaran? Jauh.
Oh, ada di coba dulu. Kualitas pelayanan atau service quality ada 5 indikator. Apa yang pertama? Anak pemasaran mana? Nggak ada pemasaran satupun. Tangibility, empathy, responsiveness, reliability, assurance. Saya yang akuntansi aja tahu. Nah, itu ada 5 elemen. Kalau nggak ngerti pengertiannya di Google aja, lengkapi dalam laporan kalian. Sekarang, kalau tidak mau dilengkapi, nggak apa-apa, nanti pakai demonstrasi. Di Google ada kan? Kan nanti ada UK4 melakukan penelusuran situs web. Masa nggak pandai? Udah ketik aja service quality di Google, nanti muncul tuh 5 elemennya. Ini saya tekankan ya, kalau uji kompetensi itu bukan soal benar salah, bukan soal hafalan. Ini soal membaca. Soal kalian kompeten. Kalau kalian bisa tunjukkan kalian kompeten, ya udah direkomendasikan nanti kompeten. Entah pakai demonstrasi, pakai esai atau observasi, pokoknya tunjukin kompeten. Ditunjukkan. Di laporannya besok. Iya. Pemasaran bisa. Belum. Kalau sudah ada file Excel-nya langsung dicentang aja ya. Yang belum ada di skip dulu. Nanti kan kita masih ada waktu ya. Ini saya lanjut jelaskan UK yang berikutnya. Ini ada UK2 melaksanakan penulisan bisnis atau business writing. Menuliskan tujuan penulisan. Di bab 1 ada tujuan penulisan. Atau kalau di skripsi, skripsi cover paling depannya kan ada tuh judul, skripsi atau proposal, kan di bawah tertulis sebagai salah satu syarat untuk bla 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 kan? Ya itu dia tujuan penulisan kan? Ya itu contoh aja. Bisa? Ya nggak gitu juga deh. Kan tujuannya untuk iklan. Oke, sekarang ini persiapkan kerangka pesan bla bla bla. Kalau di skripsi ini sistematika bahwa skripsi ini terdiri dari bab 1, bab 2 bla bla bla. Kalau kalian udah pasti ada di situ ya. Ya nggak harus daftar isi juga. Apapun bentuknya yang penting tunjukin. Ya, nama jabatan, nama perusahaan. Buka cover kalian. Ya, cover. Ada nama kalian? Ya. Ada jabatan kalian? Kalian mahasiswa kan? Punya NIM? Ya. Itu jabatan kan? Yang sudah atau yang copy paste punya teman udah ubah namanya? Nama perusahaan, nama merek atau tempat PKL? Udah selesai UK2. Saya lanjut IK3. Jadi cukup tunjukin cover selesai UK2. Oh. UK3 menggunakan perangkat komputer. Yang pertama, menjalankan perangkat komputer dan mengamati proses aktivasi. Caranya? Nyalain laptop. Tinggal tekan tombol on kan?
Selesai. Menjalankan perangkat komputer. Buka salah satu program, selesai. Mematikan perangkat komputer. Shutdown lagi, Pak. Shutdown. Shutdown, selesai. Kita lanjut ke keempat ya. Nggak susah kan? Oke, nggak susah, Pak. Lanjut. Yang jelas UK3 tadi, ini tidak mungkin ada dalam laporan kalian. Jadi pasti demonstrasi. UK4, menggunakan aplikasi media sosial. Yang pertama, memilih media sosial. Apakah tertulis dalam aspek pemasaran kenapa kalian pilih media yang dipilih? Lihat, sampai kalian lihat KUK-nya juga ya. Kriterianya harus terpenuhi tiga-tiganya. Meskipun hanya dalam bentuk satu kalimat, tapi kalau bisa langsung mewakili tiga kriteria, selesai. Identifikasi kebutuhan, memilih jenis data, dan memilih aplikasi. Misal, karena saya mau jual kosmetik, pasar utama saya tadi segmentasi targetingnya itu kan untuk wanita ya. Terus saya mau fokusnya di mahasiswa. Mahasiswa pelita Indonesia kebanyakan pakai medsos apa? Makanya saya pilih Instagram. Selesai. Terserah, yang penting bisa tunjukin. Ya. Ya. Shopee dulu, Pak. Yang bukan barang kurang kompeten berarti. Oke, Pak. Lanjut. Yang lain? Shopee, Instagram, apa gitu, Pak? Ya, pastikan ini kriterianya ada. Identifikasi kebutuhan media, jenis datanya, sama memilih aplikasi sesuai kebutuhan. Ada sih ngomong kan. Ya, semoga dosen pengujinya Vicky suka ngomong juga ya. Emang bisa ada dosen nggak suka ngomong, Pak? Saya nggak terlalu suka ngomong. Oh, gitu ya, Pak. Berarti Bapak suka tunjukin data aja. Ya, ini karena pelatihan makanya harus banyak ngomong. Oke, siap, Pak. Banyak ngomong itu capek. Boleh minum dulu. Entah, ini cuma tas saja. Mau masuk sih beli itu misalkan menguji satu atau satu. Itu rumpi namanya tuh. Iya, Pak. Impulsif. Untuk milih media sosial sudah semua ya. Kemudian mengelola akun media sosial. Ini. Kalau ini gampang. Tunjukin aja di HP kalian Instagram, selesai. Kan memilih akun ini kan udah membuat akun. Memelihara jejaring sosial. Mengelola tools. Ya, misalnya kalian yang pakai WhatsApp, kalau ada grup ya udah selesai kan. Nggak mungkin WhatsApp nggak ada akun. Oh, itu maksudnya nggak harus akunnya si Ko ini. Ko kita boleh. Ya pura-pura bikin lah akun yang satu. Yeay. Bikin akun itu gampang kok. Atau bikin grup di WhatsApp atau Telegram. Nah, kayak kita ini udah ada grup, tinggal ubah nama aja kalau mau. Oke, semua tinggal tunjukin, selesai. Lanjut yang ketiga, mengirim informasi. Ngirim informasi, kita periksa konten informasi. Contohnya, kalau kita jualan hampers Natal, Natal tuh cenderung warna apa? Merah dan hijau. Kalau kita postingnya pakai warna ungu, aneh nggak? Betul, kita cek dulu kan? Kemudian, menentukan target penerima. Saya jualnya ke grup dakwah Islam. Hampers Natalnya itu. Nggak cocok kan? Tentu kita menentukan target penerimanya sesuai. Kemudian, mengirim informasi sesuai dengan tujuan pengguna. Nah, gimana lah cara kalian mengirim informasi tersebut? Silakan dicatat atau dituliskan dalam laporan. Kalau enggak, pakai demonstrasi. Maksudnya? Maksudnya gimana? Ya, mengirim informasi itu bagaimana caranya? Kalau saya posting di Posting termasuk mengirim informasi.
Tapi Sudah? itu sedikit cocoknya uji pengetahuan. Yang lain sudah? UK4? Ada yang mau ditanyakan? Dari UK1 sampai UK4 ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti semua poin hal ditanyain. Sebenarnya enggak juga ya. Kan tergantung asesor. Kalau dia merasa dari yang sudah dijelaskan memenuhi, dia langsung centang kompeten. Berarti kita masuk bukan kita jelasin dulu kan Pak, memang langsung ditanya kan? Nantilah. Nanti kita coba simulasikan. Kita coba cari info dari teman-teman yang 2 hari sebelumnya. Gampang. Info yang beredar gampang. Harus yang penting hafal atau apa gitu. Terus info lagi yang beredar lainnya. Saya sama Pak Teddy nguji lama. Jadi penting nggak penting tiga opsi kan? Yang diuji Ibu Cantik, Cece Cantik sama Pak Ganteng cepat infonya kan. Kita lanjut UK5 ya. Menggunakan penelusur situs web. Yang pertama, mempersiapkan perangkat lunak penelusur situs web. KUK pertama, mengenali icon atau shortcut. Laptop kalian semuanya kurang lebih seperti ini tampilannya kan? Yang ini namanya icon, shortcut. Yang di bawah sini namanya icon. Selesai. UK yang elemen berikutnya, mengakses internet melalui URL. Kita buka. Ayam goreng. Selesai. Berikutnya, menyimpan halaman situs web. Boleh Ctrl S. Kita save webnya. Atau pakai segitiga. Segi 5. Bintang ini ya. Atau pakai Ctrl B untuk sebagai bookmark. Selesai. Kemudian, mencetak halaman situs web. Ctrl P. Selesai. Kriteria yang keempat, mengunduh berkas. Ya, tinggal klik kanan download kalau ada, kalau enggak open image, lalu kita klik kanan save image. Selesai. Yang kemudian, penelusuran menggunakan kata kunci. Kan kita tadi sudah ketik ayam goreng selesai kan? Berikutnya, menggunakan markah buku atau bookmark. Tinggal Ctrl B selesai. Ya, kebanyakan dosen skip ini. Ya, tapi kan saya ngajarin. Saya kan ngajarin yang seharusnya seperti apa. Eh, itu sistemnya apa? Windows atau iOS? Harusnya bisa Ctrl B. Bintang bisa juga, itu bookmark. Kalau nggak, klik dari sini. Ini ada nih, 3 garis di sebelah kanan atau 3 titik. Ada bookmark di sini. Tinggal tunjukin selesai. Nggak usah lama-lama. Atau kalau mau misalnya, kalau di laptop saya ya, ketika saya klik Control Print, di sini ada langsung Microsoft Print to PDF. Jadi ketika saya print, otomatis terdownload bentuk PDF. Selesai. Jadi nggak usah lama-lama. Dan ini udah pasti tidak ada dalam laporan BP kalian. Oke, untuk UK5 ada yang mau ditanyakan? Udah bisa semua lah kalau ini. Masa download jurnal nggak pandai kan? Ada yang mau ditanyakan UK1 sampai UK5? Nggak ada susah-susahnya kan? Saya yang goblok aja bisa.
Iya. S3-nya akuntansi, bukan marketing ya. Ini kemarin dipaksa ikut dan mendadak waktu itu saya, yang pelatihan marketing ini. Padahal bukan bidang saya kan. Bisa kita lanjut UK6? Yang lain gimana? Enggak kok, cuma 102 KUK. Hitung aja di Excel-nya itu, KUK-nya ada 102. Tapi kan nggak 102 yang harus dijelaskan. Satu penjelasan bisa langsung untuk beberapa kriteria tadi kan? Seperti jelasin STP itu langsung untuk 5 sampai 6 kriteria itu. Lagi pula kalau barangnya sudah ada di laporan kan tinggal tunjukin. Bisa kita lanjut UK6 atau mau istirahat dulu? Saya capek mau istirahat. Lapar soalnya. Kode. Enggak lah. Oke, UK6 itu ada meneliti sumber permasalahan klien, menganalisis data, menyimpulkan data, merumuskan permasalahan klien untuk penentuan solusi permasalahan utama. Ini ada di bab 1 berupa fenomena. Coba lihat masing-masing. Tentu sebelum kalian memilih produk, kalian ada melakukan sesuatu, cari data atau survei atau sejenisnya. Contoh, melihat begitu banyak wanita yang ingin tampil estetik, makanya saya jualan produk kecantikan. Ya kan? Satu kalimat itu langsung untuk 3 kriteria, selesai. Karena begitu banyak orang harus makan, makanya saya jual makanan. Iya, makanya ada kan? Karena disuruh minum air 1 hari 2 liter, makanya saya jual minuman. Karena cuaca di Pekanbaru sampai 35 derajat, makanya saya jual air es. Karena Pekanbaru musim banjir, saya sediain jasa apa yang cocok. Jasa nyebrang. Karena saya malas ngantri di restoran, terciptalah Gojek. Karena saya malas nulis skripsi, timbullah Joki. Pemasaran kan? Ada suatu masalah yang diungkit, kita temukan solusi, kita jadikan suatu produk, barang, atau jasa. Selesai untuk elemen yang pertama ini. Saya yakin semua ada di bab 1 di bagian latar belakang. Kalau mau ditambah-tambah kalimatnya silakan. Dikarang kalimat yang sebagus mungkin ya. Elemen kedua, merumuskan strategi sebagai solusi permasalahan klien berdasarkan hasil analisis. Menjawabkan rumusan masalah, membidik pasar sasaran, menentukan tujuan kampanye, dan menentukan format kampanye. Ini ada di aspek pemasaran. Silakan dicek, pastikan KUK-nya terpenuhi. Silakan cek aspek pemasarannya.
Di kelas Bapak Ganteng kebanyakan cowok isinya, cuma satu cewek. Hmm? Di kelas pokok banyaknya cewek. Iya, harusnya Bapak Ganteng di sini ya. Oh, enggak. Jadi ada 3 dosen di Pelita yang dijuluki Bapak Ganteng. Pak Niko Ah, tersebut begitu. Yang kedua Pak Saleh, yang ketiga Pak Tafib. kenal. Wiris kenal tuh Pak Tafib. Oke, yang ini sudah dipastikan ada 4 kriteria ini di aspek pemasaran. Menjabarkan rumus masalah untuk menentukan strategi. Karena kita melihat banyak wanita ingin tampil glowing, maka dirumuskanlah suatu strategi bagaimana melakukan promosi produk kecantikan kepada wanita. Yang kedua, membidik pasar sasaran. Ini kan STP sudah ada, berarti ini nggak perlu diapakan lagi. Kemudian, tujuan kampanye komunikasi. Kalian ngapain melakukan pemasaran produk kecantikan? Ya udah, kalau ada tuliskan di bab 3, di bab aspek pemasarannya. Kemudian, menentukan format kampanye, misalnya melalui apa. Kemudian kesesuaian pembinaan elemen promosinya. Mau promosi, ya kalau kita bicara digital sekarang kan, berarti promosinya secara digital. Melalui apa fiturnya terserah. Bisa paham semuanya? Berikutnya, menentukan pesan utama kampanye. Ide besar dari produk kalian apa? Fotonya kok Hmm, kalau saya misalnya di Pelita nih, kan promosi supaya banyak mahasiswa. Ide besarnya apa? Mahasiswa cepat lulus. Tidak dipersulit ujian skripsi. Kan begitu ide besarnya. Namanya kampanye kan? Lihat, lihat presiden kita nih sekarang, calon presiden. Janji-janjinya kan? Nah, itulah. Nah, nah, itu ide besar namanya. Sekolah gratis, internet gratis, makan siang gratis gitu kan. Uji kompetensi pasti kompeten. Nah, 550.000 free sertifikat. Ya, ya, ya itu yang namanya ide besar. Pastikan ide besarnya itu ada dalam laporan kalian. Kalau enggak, pakai demonstrasi. Menentukan jenis kalayak sasaran. Ya, kalau saya promosi kuliah 3,5 tahun lulus tepat waktu, saya promosikannya karena SD, apakah benar? tidak. Nah, makanya kalayak sasaran harus tepat ya. Kemudian merumuskan tanggapan. Kira-kira tanggapan mereka seperti apa nanti kalau kita promosi lulus 3,5 tahun karena SMK. Nah, jadi semangat mereka akan mau kuliah kan? Atau mereka malah lesu. Mereka pengennya 5 tahun kuliahnya gitu. Tapi 5 tahunnya rupanya sama S2 gitu kan? Jadi ditentukan juga targetnya seperti apa, responnya seperti apa. Ini kita imajinasi. Ya kurang lebih lah coba dibuat. Vivi bukannya dulu BCA, kan banyak suka promosi asuransi, produk-produk, tabungan, kan pemasaran. Ya, bagus. Nabung di BCA cepat kaya. Syarat mau jadi prioritas BCA dinaikin levelnya sekarang. Iya, Enggak, jadi 1 M. Oh gitu. Si Windy Noverita masih di BCA kan? ayo lah, ayo lah, mau dia.
Ya benar. Itu masa lalu kamu. Itu dia peristiwa. Lanjut, mengarahkan konsep pendekatan kreatif dan media. Mengumpulkan dan menyesuaikan data tentang pemahaman produk, merumuskan tujuan kreatif, merumuskan tujuan media, menetapkan pesan iklan, mengkoordinasikan data tentang produk. Contohnya kok. Kami bacanya ada buku. Contoh. Oke. Poster belum, poster untuk UK8. UK6 masih merencanakan iklan. Oke. Mengumpulkan dan menyesuaikan data tentang pemahaman produk. Bagaimana caranya supaya orang kalau baca atau melihat poster atau lihat video langsung paham ini produknya apa. Kemudian, merumuskan tujuan kreatif. Gimana lah cara kalian buat sekreatif mungkin supaya orang langsung paham melihat bentuknya tuh. Merumuskan tujuan media. Kalau misalnya saya, bentar, ini ada tertulis penjangkauan khalayak sasaran, pengulangan pesan dan periode penjadwalan. Mahasiswi pelita kebanyakan bekerja sambil kuliah. Jam 8 sampai jam 5 sore mereka kerja, jam 5 sampai jam 9 kuliah. Kebanyakan mahasiswi di sini sudah kita survei kebanyakan Instagram ya. Mereka aktif Instagram di jam berapa? Kemungkinan besar jam 9 sampai jam 11 malam. Waktu di kelas. Oh, kalau begitu berarti di saat itulah yang saat tepat kita untuk posting. Berarti kalau sasarannya sudah tahu frekuensinya 3 kali sehari misalnya atau seminggu sekali di hari tertentu dan di jam tertentu dengan frekuensi tertentu. Frekuensi dan penjadwalannya, continuity-nya kapan? Ya, 3 hari sekali, 3 kali sehari, sehari 3 kali, atau kayak mana? Ya, biasa orang kalau makan sambil nonton kan? Sebetulnya itu. Ya nggak apa-apa, berarti kan postingnya di YouTube iklannya. Kenapa BCA jarang sekali posting iklan di televisi? Karena orang yang beneran kaya nggak nonton TV. Contoh oh, pilih. Iklan Lamborghini tidak pernah posting di TV. Nggak pernah. Hah? Nah, itu dia. Kan nggak semua produk seperti itu. Kan strateginya beda. Iklan rokok kan selalu jam 9 ke atas. 9 malam. Tujuannya kenapa? Karena anak kecil udah tidur biasanya. Kecuali anak kecil yang nonton bola kan. Dan iklan rokok tidak pernah menampilkan orang yang merokok. Iya. Kan inti pemasaran pesannya merokok dapat menyebabkan kanker, gangguan janin, apa segala macam kan. Makanya tidak pernah ditampilkan merokok dalam iklan rokok. Padahal mereka jualan rokok. Itu karena pembatasan media. Ada aturan undang-undangnya. Ya sebenarnya merokok itu pun kalau tanpa diiklankan bapak-bapak pasti tetap merokok kan. Meskipun sudah di dalam covernya itu. Ya, Jadi ngapain perusahaan rokok mengeluarkan uang untuk iklan? ya mereka kan mau menjangkau yang lebih luas kan harusnya kan. Coba aja tanya sama Jarum atau siapa gitu, gudang garam. Gimana lagi kalau bapak-bapak lagi nungki? Ya, makanya tujuannya supermarket. Kenapa tempat jualan rokoknya selalu di dekat kasir? Karena kalau bapak-bapak nemenin istri belanja kan lama. Bapak-bapak kan sukanya nongkrong di luar. Makanya jualan rokoknya di dekat kasir. Kasir kan di luar posisinya. Hampir di luar pintu kan. Itu ada tujuannya semua peletakan bentuk seperti itu. Semua penuh
Kenapa parkiran BCA selalu dibuat berliku-liku? Kalau bank lain kita lihat masuk parkiran langsung depan pintu kan? Kalau BCA kan berliku-liku itu, Jawabannya apa? mencegah maling. Mencuri. Maling. Kalau orang mau merampok, tinggal keluar langsung cabut kan? Kalau di BCA kan nggak bisa seperti itu. Mau cari parkiran dulu kan? Nggak terbayang ya? Bisa. Nah itu dia. Iya. Itu kan dia dari sewa ruko itu kan? Karena parkirnya bukannya Gundala lagi. Iya. Itu kan terpaksa keadaan itu kan? Ya kan cerita orang, bukan cerita saya. Oke, kita lanjut yang ini, menentukan parameter evaluasi. Menentukan rencana evaluasi, menentukan indikator, dan menjadikan evaluasi sebagai rekomendasi. Contoh, follower saya di Instagram misalnya ada 1000. Terus saya posting. Harapan saya 1000-nya ikut nonton kan? Rupanya cuma 300 yang nonton. Jadi perencanaan evaluasinya itu melalui jumlah orang yang nonton reel saya atau IG story saya. Indikator keberhasilannya, saya harapkan minimal 50% dari follower ada menonton. Kalau rupanya dari 1000, target kita 500, yang tercapai hanya 300, berarti kan tidak berhasil kan? Evaluasi kita apa? Jangan pakai Instagram, cari media yang lain. Itulah rekomendasinya. Selesai. Buka 6 selesai. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada Pak, lanjut aja. Gak ada pasrah kan. Nggak sulit kok ini, buka 6 ini. Coba dipastikan dulu, ada nggak dalam laporan kalian? Ya lebih baik saya mengharapkan diri saya sendiri daripada saya mengharapkan laporan ini Pak. Pusing banget. Yang buat laporannya ikut skema apa? Skema apa? Ya, orang yang buat laporan itu ambil skema apa kemarin? Skemanya ada apa sih? Oh, yang buat. Nah, Kalau siapa ada. Jadi saya punya teman lagi. Untuk oh, punya teman gitu. Jadi agak panjang alurnya. iya. Ya. Itu pembelian. Oke, semuanya pastikan UK 1 sampai UK 6 bisa kalian pahami ya. Mesti kan terus. Selanjutnya UK 7, mengelola hubungan dengan klien. Silakan dilihat UK 7, melakukan hubungan kerja harian dengan klien, membuat dokumentasi distribusi kontak report, membina hubungan baik dengan klien secara interpersonal. Kira-kira gimana caranya tuh? Salah satunya ya, yang lain? Yang lain gimana? Untuk yang mengelola hubungan ini? Cash. Oh loh, ini ceritanya hubungan dengan klien loh. Berarti udah bisa semua ya?
Kira-kira seperti itu ya. Iya, contoh orang kita udah pasang iklan. Di iklan itu ada nomor HP kita. Terus calon customer WA kita. Nomor WA-nya kita simpan. Kalau kita simpan berarti kita sudah mendokumentasi kontaknya kan? Kemudian membina hubungan baik. Setelah orang ini WA kita, setelah 1 minggu rupanya nggak ada kabar lagi, kita WA lagi dia. Pak, bagaimana Pak? Apakah jadi beli? Ya, kira-kira seperti itu ya. Kemudian identifikasi kebutuhan perikanan klien. Jadi klien ini setelah kita cerita-cerita, ceritanya kita bisnis risoles nih ya. Rupanya kliennya ini seorang vegetarian. Apa mungkin kita tawarkan risol isi udang beli 100 piece gratis 5 piece? Nggak mungkin kan? Tentu yang kita tawarkan yang isi sayur. Jadi kebutuhan perikanan kliennya tergantung pada klien. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian mengajukan persetujuan klien. Melakukan presentasi strategi komunikasi, kemudian negosiasi dengan klien. Kita promosikanlah. Misalnya ada suatu pesta, kita ditawarkan untuk buka stand di sana, jual risoles. Risolnya kita bilang, kita nanti akan jual 100 piece yang isi ayam, 100 piece yang isi udang, 50 piece yang isi sayur misalnya. Kita presentasikan harganya sekian, kemudian ada negosiasi kan di 3.2-nya. Lakukanlah negosiasi dengan mereka. Bisa bayarnya berapa atau sewa standnya berapa hari, dikasih free berapa hari gitu ya. Selanjutnya melakukan penyusunan laporan pertemuan. Setelah kita negosiasi dengan mereka, tentu kita buat kesimpulan atau notulen rapat gitu kan. Sampaikan ke manajer. Kalau ini kan tulisnya ke bagian terkait dengan penyusun rencana program. Misalnya ke manajer pemasaran atau manajer produksi misalnya. Kalau misalnya produksi risoles ke bagian dapur berarti kan. Untuk tanggal sekian kita butuh 100 piece risol ayam, 100 piece risol ikan, dan sejenisnya. Kemudian kita memantau perkembangan pasar produk klien. Sekarang klien lagi zamannya mau mencoba hidup sehat. Mereka akan mengurangi lemak dari daging. Berarti akan kebanyakan makan sayur. Dan semalam itu kan kalau yang Buddhis hari untuk vegetarian ya. Berarti pada momen tersebut kita jual produk vegetarian di vihara atau di beberapa kedai yang vegetarian gitu, kemungkinan besar akan lebih cepat laku kan? Terus kita pantau perkembangan pasar. Ya berarti saat tanggal 1 dan tanggal 15 kalender bulan akan lebih laku jualan produk seperti itu. Tahu, pada saat 15 hari sebelum Natal, orang sudah mulai berbondong-bondong untuk membeli hampers Natal untuk dikasih oleh-oleh. Nah, itu kan kita memantau perkembangan pasar gitu ya. Nah, jadi 5 elemen ini ada yang mau ditanyakan? Contoh yang saya jelasin paham kan? Kan saya udah jelasin nih. Ya pembeli. Dari penjelasan saya barusan itu langsung untuk semua kriteria kan? Bisa kalian ngarang indah kan? Ada yang mau ditanyakan untuk UK7? Bisa semuanya UK7? Dipastikan ada dalam laporan. Kalau tidak ada, silakan ditulis dalam laporan. Kalau tidak mau ditulis, nanti pakai demonstrasi. Kayaknya lebih suka demonstrasi ya. Ilham itu, Ilham itu membaca. Bacot dan komplain. Oke. Sampai di mute grup itu. Demokrasi. Tapi kebanyakan demonya daripada kreasinya.
Intinya gimana? Demokrasi itu kan berasal dari bahasa Yunani ya. Demos dan kratos. Artinya apa? Untuk rakyat, dari rakyat, oleh rakyat kan? Tapi kan grupnya di mute. Saya saya netral. Saya gini, di satu sisi mereka menugaskan saya untuk pelatihan, menguji. Di satu sisi saya dari pihak mahasiswa, harusnya yang mau saja yang ikut. Jadi saya nggak bisa milih. Ya, kalau saya jawab dari sisi dosen ya itu jawabannya sudah tahu kan? Ya, meningkatkan kompetensi kalian, meningkatkan peluang karir, mempermudah cari kerja meskipun sudah pada kerja. Ya, kalau dari sisi dosen ya itu jawabannya. Oke, UK7, yang lain, yang semangat cuma Vivi-nya. UK8, merancang strategi kreatif dan pembuatan iklan. Semua sudah print iklannya, posternya, atau ada yang bentuk video, silakan keluarkan. Kalau Kalau itu tunjukin dalam bentuk di HP boleh, laptop boleh. Oke, silakan dilihat masing-masing iklannya atau videonya. Merencanakan strategi kreatif, mengolah dan interpretasi data yang dibutuhkan untuk penetapan inti pesan. Inti pesan kalian apa dalam poster yang sudah dibikin? jadi sekarang Inti pesan tuh berupa tulisan, berupa gambar, atau simbol boleh. diskon. Ya, pokoknya inti pesannya ada. Intinya saya masih diskon. Intinya kamu sudah. Kalau sudah ada intinya, udah selesai. Tidak harus beli. Kita lihat satu-satu. Ini intinya. Oke, kalau ini intinya apa? Ini jelas. Ini intinya apa di sini? Ini intinya apa? Ya, ini intinya apa? Makanan. Apa? Ini intinya apa? Diskon. Kalau ini tuh, nah itu apa? Udah itu intinya. Promosi kebahan. Ini intinya apa? Oke, itu intinya. Oke, intinya apa? Ada makanan ya? Udah aja. Intinya apa? Pilihan saya ini. Intinya apa? Ya ada. Inti pesan sudah dapat semua ya. Intinya, strategi kreatifnya apa? Apa? Ya, dijelasin kreatifnya dari barang-barang yang sudah kalian di situ. Buat sendiri. Maksudnya uniknya orang kita ya. Kalau dari lucu, unik dan estetik. Kalau ini, kalau saya muji sambil tunjukin iklan kalian berbicara mah. Tunjukin produk saya paling bagus di dunia misalnya. Nah, silakan pikirkan strategi kreatifnya apa. Produksi sehat. Boleh, paling sehat. Lucu. Iya, Strategi kreatif misalnya nanti buka deposito di BCA dapat emas. ada. Ya kan janji. Kalau saya jadi gubernur Jakarta rumah DP 0%. Kan seperti itu kan. Inti pesannya ada, beli rumah. Strategi kreatifnya apa? DP 0%. Ya kan? Saya pernah ada iklan satu. Beli rumah bonus istri. Seperti saya. Ada tuh dipasang iklannya di rumah. Oke, yang lain pikirkan strategi kreatifnya apa?
Kalau ini apa strategi kreatifnya? Bisa di request. Oh, oke. Ini apa strategi? Oke. Strategi kreatifnya apa? Gue, betul. Oke. Gue pikir apa enggak? Hmm. Strategi kreatif itu enggak sih kok? Dia harus Banyak sih. ini. Ya. Bukan karena mungkin aja menyusun pesan iklan secara verbal. Verbal artinya ada kalimat yang dikeluarkan dari mulut kita. Kalau yang hanya sekedar itu namanya visual, yang hanya tampak mata. Kalau lewat radio itu namanya audio. Kalau lewat video itu namanya audio visual. Sekarang yang diminta kan verbal. Kalau verbal berarti kalian harus ngomong. Ini strategi kreatif ya. Jadi di mana semua? Jangan termurah gitu. Boleh, Termurah. boleh. Yang penting ada strategi kreatifnya. Kemudian kalian sesuaikan pesannya secara verbal ya. Ini karena di elemennya tertulis verbal. Nah, saya harus ikutin yang verbal kan. Jadi kalau video yang hanya sekedar tayangin produk dan kata-katanya tidak terucap itu nggak boleh dong, karena kan tidak verbal. Terus kalau yang hanya cuma pakai lagu itu juga tidak verbal. Jadi yang pakai video mau nggak mau nanti ketika jelasin ya sambil ngomong. Oh, kita sampai jam berapa kok? Jam 12. Sesuai jatah kan? Kenapa? Masa iya? Oh, kalau kemarin Pak Teddy instruktur, dia betul-betul memanfaatkan waktu. Kami juga membakar waktu teman. Ayo skip aja kok. Oke, untuk ini kemudian membuat desain iklan. Ya, karena iklannya sudah ada, selesai. Mempresentasikan ide kreatif, kan sudah nampak barangnya, berarti sudah selesai. Merencanakan eksekusi iklan, iklannya sudah ada kan, selesai. Nah, kita buka 9 ya. Berarti buka 8 boleh cetak semua di Excelnya. Buka 9, merancang strategi dan pembelian media. Mengumpulkan informasi data media sesuai untuk klien. Kriteria informasi dan mengumpulkan data media sesuai untuk dianalisis. Tadi udah sempat saya ceritakan, kalau jual produk kosmetik ke wanita di IBTPI, postingnya harus di Instagram. Nah, silakan nanti jelaskan. Ini untuk elemen pertama. Jadi kan sesuai yang saya bilang tadi ya, satu hal yang kita jelaskan, itu bisa langsung untuk beberapa kriteria. Berikutnya, menentukan analisis informasi data yang telah dikumpulkan. Ya, karena saya sudah dapat data, orang ini aktifnya jam 9 sampai 11 malam, makanya saya pilih Instagram, postingnya jam sekian gitu. Nah, jadi kan jangkauan, frekuensi, dan penjadwalan. Tadi kan sudah kita bahas ya. Jadi ini sudah oke. Kemudian strategi penggunaan media. Media perikatan untuk menetapkan tujuan media. Kemudian susun strategi kampanye agar tujuan media tercapai secara optimal. Kalau saya mau jualan produk bayi, produk-produk bayi seperti popok dan sejenisnya, itu kan untuk bayi yang berusia 1 sampai 3 tahun kira-kira ya. Biasanya orang tua yang punya anak bayi usia 3 tahun usianya berapa sekarang? 20. 25 sampai 30 kira-kira ya. Kira-kira mereka pakai media sosial apa? Kalau gitu cocok kan? Kita posting jual popok bayi untuk orang-orang yang usia 25 sampai 30. Kalau saya jual popok untuk lansia,
Ada. Facebook. Kenapa Facebook? Betul. Jadi, dapat kan maksud yang ingin saya sampaikan ke kalian? Paham ya? Makanya medianya disesuaikan untuk menetapkan tujuan media serta kampanye perikanannya agar tujuan medianya tercapai secara optimal. Bisa? Berikutnya, memilih media yang sesuai. Menyiapkan data media iklan, klasifikasi media, kemudian memilih dan menetapkan media yang akan digunakan. Untuk memilih kesesuaian dengan sifat produk dan ketepatan kalayak sasaran. Ya, seperti tadi, saya jualan popok untuk lansia, jualan popok untuk anak bayi, beda kan medianya? Perhitungan return on customer investment. ROCI. Kalau ini sebenarnya ROI ya, return on investment. Artinya gini, saya bayar sesuatu, sesuatu itu memposting barang saya. Ada kan terjadi seperti itu? Endorse. Salah satunya endorse. Terus kita misalnya beli Instagram for Business. Atau misalnya saya jual ayam goreng. Setiap kali orang ketik di Gojek ayam goreng, punya saya selalu muncul paling atas. Itu saya bayar loh. Apakah yang saya bayarkan itu sesuai dengan return saya? Saya bayar di Gojek itu 500.000 setiap bulan. Pokoknya nama saya harus yang paling pertama produknya. Kemudian setelah 1 bulan, penghasilan kita ada nambah nggak? Ada nggak laba kita lebih dari 500.000? Kalau nggak ada berarti kita rugi, kalau ada berarti balik modal kan? Ya intinya itu. Kemudian merencanakan perencanaan media, menyiapkan data rencana pembelanjaan, kemudian menyusun perencanaan. Setelah saya bandingkan, saya posting di Maxim, di Gojek, atau di Grab, atau di aplikasi jual makanan lainnya. Yang paling bagus itu di Gojek. Karena nama saya diletak paling atas, kemudian biaya untuk ininya terjangkau, dan masyarakat lebih banyak pakai Gojek daripada Grab, misalnya begitu. Saya bikin jadi data, tunjukin ke pimpinan, Pak atau Ibu, kita bagusnya postingnya di Grab saja. Kita bikin nama kita paling pertama. Ini ya. Jadi perencanaan media sebagai implementasi pembelian media. Berikutnya, pertanggungjawaban biaya. Melakukan pembelajaran media, koordinasi materi, dan evaluasi pelaksanaan penayangan materi. Setelah kita sudah bayar orang Grab supaya kita paling atas, coba deh suruh karyawan kita, coba kamu tes, ketik ayam goreng. Apakah di Grab muncul nama kita yang paling pertama? Itu pertanggungjawaban biaya. Kalau enggak berarti kan kita komplain ke Grab kan? Dia nggak bertanggung jawab orangnya berarti. Itu 3 kriteria yang ini. Kemudian melakukan negosiasi dengan media host. Media host itu ya si Grab-nya itu atau si Gojek-nya itu ya. Atau misalnya kita mau posting di website. Beli website berarti kita harus beli hosting kan? Hosting itu kan banyak providernya nih. Nah, provider A harganya sekian untuk sertifikat websitenya berlaku selama sekian tahun. Memori penyimpanan cloud internalnya sekian giga. Provider B tentu beda lagi. C juga beda, fitur beda, harga beda. Jadi kita negosiasi dong, mana yang paling bagus, terus kalau kita berlangganan bisa nggak dapat lebih murah. Kemudian melakukan monitoring, menyiapkan data hasil negosiasi, pantau hasil eksekusi, buat laporan untuk pertanggungjawaban. Ya, kalau misalnya sudah oke ya oke, nggak ada masalah, negosiasinya berjalan lancar. Kita pantau hasil eksekusinya. Nah, kalian kalau lihat di YouTube, kalau nonton di YouTube ya, kita mau buka video, tapi yang muncul pertama kali malah iklan kan? Terus iklannya ada yang 5 detik sudah boleh skip, ada yang harus kita nonton full sampai habis. Yang nonton full sampai habis bayarnya mahal. Itu kan berarti kita memantau kan? Kita udah bayar mahal nih. Apa benar video kita atau iklan yang kita letak di YouTube itu betul-betul di setting oleh YouTube harus nonton sampai habis? Kalau iya berarti berhasil. Nah itu namanya monitoring. Nah kalau ini mungkin nggak semuanya tertulis di laporan tapi pakai cerita demonstrasi aja. Oke. Ada yang mau ditanyakan? UK 1 sampai UK 9? Yakin semuanya? Kalau udah yakin, ya ini harus bisa kompeten semua ya. Mau istirahat dulu?
Besok kita lanjut apa? Kan masih ada 2 jam. Oh, oke. Selanjutnya saya mau lanjutin ini. Jadi kita istirahat dulu agak 10 menit. Kalian kalau perlu mengarang ide, siapin contekannya sekarang. Kan boleh buat contekan. Laporan itu kan contekan itu. Nah, silakan disusun. Yang penting semua kaukannya bisa kalian penuhi. Kalau bisa penuhi, saya yakin kompeten. Kalau nggak bisa beli kompet ya. Dipaksa kompeten. Itu iPad nggak mau 50.000. Itu mau Jimat Pak, jimat. Jimat supaya kompeten. Ya. Nah, kalau gitu jangan cuma 1 lembar. justru kalau banyak silap khasiatnya Pak. Kalau cuma satu itu aja gimana khasiatnya? Ini gini ya. Satu tumpuk simpan di bawah bantal sebelum tidur kan. Oh, kalau itu tadi khasiatnya beda lagi Pak. Bukan untuk LSPD beda. Oh, Beda jimatnya Pak. kalau mau kan tak tepat 550.000 dilayarkan. Oh, iya juga ya. Oke, disiapin ya. Yang penting kaukannya semua ada. Kecuali UK2 sama UK yang tadi web browser itu kan. Itu kan memang harus demonstrasi ya. Oke Pak. Kalau yang lain sebisa mungkin tuliskan dalam laporan. Jadi tinggal tunjukin ke asesor. Oke, siap. Nah, kalau untuk iklan yang tujuan kreatif secara verbal ya sesuai kalimatnya. Udah gitu. Kamu buka, ada buka, ada keren. Ayo. Saya nggak tahu, ini apa ya? Oh iya, ada. Tanya dia sih. Mirip ngomong mirip. Mungkin kalian mirip. Nah, ini kan saya itu. Cuma tidak salah.
Fisika. Ya. Setelah dijelasin nggak sulit kan? Dengan Tapi ada yang masih istilah. Oke, kita coba sambil cerita-cerita dikit aja ya. Kalau metode, memang nanti untuk tiap asesor bisa beda ya. Jadi saya jelasin semua metode yang tersedia. Kalau ini kan demonstrasi, ya agak panjang, tapi intinya adalah 9 unit kompetensi yang sudah saya jelasin tadi. Silakan kalian jelasin, silakan kalian praktekkan, silakan ditunjukkan apa yang perlu kalian lakukan.
Terserah kalian. Mau pakai tunjuk laporan, mau pakai ngomong, mau pakai tindakan lakukan pergerakan bebas. Yang penting kriteria unjuk kerjanya terpenuhi, bisa langsung saya centang kompeten. Kalau bisa semua yang tadi harusnya sudah aman. Kemudian, kalau tadi di awal ada 5 skill yang saya jelasin. 5 skill tersebut harus dipenuhi semuanya. Saat kalian melakukan demonstrasi, itu hanya 3 skill yang terpenuhi. Jadi kalian kan butuh 2 skill lagi kan? 2 skill lagi hanya bisa dipenuhi melalui pertanyaan mendukung observasi. Tidak semua yang akan ditanya. Cukup yang diperlukan saja. Kalau di sini dinilai masih belum kompeten, nanti pakai pertanyaan tertulis esai. Ini juga tidak semua, hanya yang diperlukan saja. Kalau sudah, ya bisa nanti dinyatakan kompeten. Kalau masih belum, ya gimana ya? Terpaksa belum kompeten kan? Ya bisa, bisa. Ya kan kompeten atau belum kompeten. Kalau belum kompeten nanti remedial. Nah, itu nanti tergantung LSP ya. Jadi demonstrasi, kalau demonstrasi dirasa belum cukup, pakai pertanyaan mendukung observasi. Kalau ini pun masih belum cukup, pakai pertanyaan tulis esai. Nggak apa-apa. Berarti yang kompeten Google-nya kan? Bukan kalian yang kompeten. Ini tulis. Ya, tapi kalau jawabannya dari Google atau ChatGPT, berarti mereka yang kompeten kan? Saya udah siapin double folio nih memang untuk esai. Kan saya udah ada share kemarin. Belum ya? Ya, untuk semua. Tapi tergantung asesor. Oh ya, berhubung ini hari Jumat, katanya mau sholat Jumat, jadi prasesmennya katanya dipercepat. Coba saya tanya dulu ya ke room sebelah. Sabe, né? Pronto, igual uma coisa que eu não entendi. É que na verdade, não falei um isso, é não. Não foi só quando ele falou. Sì. Itu udah cukup beres. Betul. Sampai 30 feet. Terus ya, terus sampai. Terus berapa? Udah, kan kalau itu. Beri baik baik. Bisa baik loh ya. Aku udah gimana kalau kita itu siapa?
Tadi waktu ngomong kesimpulan, kan si ini ambil aja, ambil aja dia. Ada yang kita Jadi, semuanya udah siap? Yakin ya? Kita bisa kompeten hari ini ya? Kalau nggak kompeten ya nanti kan ada remedial. Nah, itu saya nggak tahu. Oh iya, harusnya enggak. Ya, kalau udah tahu kenapa remedial? Kayaknya saya yang kelas yang betul-betul belajar ya. Ini kelas lain cepat kali siap. Saya terlalu detail jelasin KUK itu. Oke, jadi sebelum kita tutup, saya jelaskan sekali lagi ya. Pastikan semua KUK-nya ada. Kalau tidak dalam laporan, berarti bisa kalian demonstrasikan. Salah satunya. Kan itu dari 5 skillnya kan kita tambahin satu lah, skill bacot gitu kan. Oke, loh, nggak memperhatikan dong tadi. Makanya tadi pagi itu harusnya kita statistik dulu 1 jam, biar panas. Kalau dikasih statistik 1 jam dulu kan panas langsung otaknya kan. Pahami. Dan tidak semuanya harus dipaksa mengerti kan. Nah, 5 skill ini harus ada untuk kalian semua. Makanya kalau udah kompeten berarti punya 5 skill ini. Contohnya kayak saya tanya tadi, kalau tiba-tiba mati lampu, gimana cara kalian posting? Bisa kalian jawab semua kan? Itu kan ini, contoh contingency management skill. Iya, maaf. Nah, ada demonstrasi. Kalau dari demonstrasi ini nggak terpenuhi semua, bentar, nggak mau dia, udah ngambek dia nih. Nah, intinya kalau kita demonstrasi, terus ya kita akan lempar ke yang namanya pertanyaan mendukung observasi. Harapannya di sini udah langsung selesai, bisa kompeten. Tapi kalau rupanya di sini masih belum kompeten juga, baru kita pakai namanya pertanyaan tertulis esai. Kalau esai kalian nggak ngomong lagi, kalian cuma menulis. Bisa dipahami semua? Ini tidak semua ditanyakan. Ini yang kurang saja. Yang dirasa masih belum cukup untuk kompeten, itu yang akan ditanyakan. Dan kembali ke asesor masing-masing. Tiap asesor beda kan caranya ya. Nah, makanya kan ada yang namanya skill mengikuti kondisi lingkungan tempat kerja kita kan. Ya, kalau dengan saya seperti ini cara aksesnya. Dengan dosen lain bisa aja beda cara aksesnya kan. Makanya ada dosen yang kalau mengakses agak lama, ada yang mengaksesnya terlalu cepat, ada yang biasa-biasa aja mengakses, tapi kan metodenya beda-beda, tergantung. Oke, jadi saya rasa cukup untuk penjelasan hari ini ya. Saya harapkan kalian semua tanpa ada remedial, terus 550 ribunya worth it ya. Oh ya, kalian meskipun sudah ambil yang sekarang, kan ada skema kewirausahaan kan? Kalau misalnya mau ambil lagi boleh. Iya, saya berterima kasih atas kehadirannya semua. Yang sama gue.
Ini bagian yang kedua aja. Tidak. Yang di ruang 5, nah ikut saya ke ruang 5. Yang 4. Gak ada, Pak. Tak ada. Serius? Loh, ini mah Bentar, Pak. Mana tahu siapa? nggak ada. Serius? Ini di siapa? Iya, Pak, nggak ada, Pak. Kenapa Pak Budi cowok semua, Pak? Kenapa Pak?